Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadawa Ayolke Firsta dari kelas S12B dengan NIM 1901060 akan menjelaskan mengenai viskometer dan penggunaannya. Di sini ini merupakan tugas mata kuliah farmasi fisika yang diampu oleh Bu Nesa Agistia, MFAM APT. Baiklah, kita langsung saja ya ke materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 submateri. Yang pertama itu ada pengertian viskometer, lalu macam-macam viskometer, penggunaan viskometer, kegunaan viskometer, rumus dari viskositas, dan yang terakhir kita akan membahas satu contoh soal. Nah, yang pertama, pengertian viskometer. Sebelum kita mengetahui apa itu macam-macam viskometer dan penggunaannya, tentunya kita harus tahu apa dulu pengertian viskometer. Viskometer adalah sebuah instrumen laboratorium. Hal ini memiliki fungsi utama untuk mengukur viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas merupakan kekentalan zat cair. Maka bisa kita simpulkan bahwa viskometer adalah sebuah instrumen laboratorium yang memiliki fungsi untuk mengukur kekentalan zat cair. Macam-macam viskometer. Viskometer itu terbagi 4. Yang pertama itu ada viskometer Oswald atau kapiler, lalu viskometer Hopler, viskometer cup and bob, dan yang terakhir viskometer cone and plate. Nah, kita masuk ya ke penggunaan viskometer yang tadi. Yang pertama itu ada yang namanya viskometer Oswald atau kapiler. Digunakan untuk menentukan laju aliran kuat kapiler. Pada viskositas Oswald yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Cara kerjanya ada 6. Yang pertama, pergunakan viskometer yang sudah bersih, lalu pipetkan cairan ke dalam viskometer dengan menggunakan pipet, lalu hisap cairan dengan menggunakan pushbar sampai melewati 2 batas. Keempat, siapkan stopwatch, kendurkan cairan sampai batas pertama, lalu mulai penghitungan. Catat hasil dan lakukan penghitungan dengan rumus. Yang terakhir, usahakan saat melakukan penghitungan kita menggenggam di lengan yang tidak berisi cairan. Lalu yang kedua ada viskometer Hopler. Pada viskometer Hopler yang diukur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bola untuk melewati cairan atau tinggi tertentu. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca karena gaya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas dengan kecepatan yang besar sampai pada kecepatan yang maksimum. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga respirok sampel. Cara kerjanya yang pertama, kita harus mengukur diameter bola, lalu bolanya ditimbang masanya, lalu ukur panjang tawar viskometer dari batas atas sampai batas bawah, tentukan massa jenis masing-masing cairan kita gunakan, ukur temperatur alat viskositas Hopler, isi tabung dengan aquades dan dimasukkan bola yang tadi. Pada saat bola di atas, stopwatch kita hidupkan, lalu pada saat bola sudah di bawah, stopwatchnya kita matikan. Catat waktu bola jatuh dari batas atas sampai ke batas bawah. Tabungnya dibalik, lalu ulangi prosedur 3-6 sebanyak 3 kali berturut-turut pada temperatur lain dan cairan yang lain. Lalu ada yang namanya viskometer cup and bob. Prinsip kerjanya sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding cup di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tube, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Cara kerjanya itu ada 3. Yang pertama, masukkan cairan yang akan kita ukur pada ruang tertentu. Ruang ini terletak di antara dinding dalam mangkuk, yaitu cup, dan dinding luar, yaitu bob. Setelah memasukkan cairan, langkah selanjutnya adalah kita memasang rotor. Dan yang terakhir, hidupkan alat dan nilai viskositas akan langsung terlihat pada skala. Pada viskometer cup and bob ini, penghitungan viskositasnya lebih mudah, namun ada kekurangan yaitu terjadinya penurunan konsentrasi. Lalu yang terakhir itu ada viskometer cone and plate. Viskometer cone and plate ini ada alat ukur kekentalan yang memberikan peneliti suatu yang canggih untuk menentukan secara rutin viskositas absolut cairan dalam volume sampel.
kecil. Count and pad memberikan presisi yang diperlukan untuk pengembangan data reologi lengkap. Cara kerjanya itu ada 3. Sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, naikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dan macam-macam kecepatan, dan sampelnya digeser dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Lalu yang keempat itu ada kegunaan viskometer. Kegunaan viskometer itu ada, kita bisa lihat pada industri air mineral, industri oli, dan juga tentunya pada industri obat-obatan. Pada industri air mineral, perusahaannya ingin mengetahui apakah produk mereka itu termasuk dalam zat cair yang ideal atau tidak. Dan pada industri oli, produsen itu ingin mengetahui produk mereka sesuai dengan standar kendaraan bermotor atau tidak. Dan pada industri obat-obatan yang sering kita tahu itu ada persediaan cair, yaitu yang seperti sirup atau eliksir. Itu tuh viskometer itu berguna pada produsen itu ingin mengetahui apakah sediaan mereka itu sudah, kekentalannya itu sudah memenuhi standar obat-obatan tersebut atau tidak. Lalu kita lanjut ke rumus viskositas. Rumus viskositas itu adalah N1 per N2 sama dengan Rho 1 kali T1 per Rho 2 kali T2, yang mana N1 itu merupakan viskositas sampel, N2 viskositas pembanding atau air, Rho 1 bobot jenis sampel, Rho 2 bobot jenis pembanding, T1 waktu rata-rata yang dibutuhkan sampel, T2 waktu rata-rata yang dibutuhkan pembanding atau air. Agar kita lebih mudah mengingat, kita ingat saja untuk 1 itu adalah punyanya sampel, dan yang untuk 2 itu adalah punyanya pembanding atau air. Nah, di sini ada juga viskositas fisika dan viskositas fluida, yang mana kita bisa lihat rumusnya. Lalu ada juga viskositas dinamis dan viskositas kinematis. Nanti di akhir kita akan membahas satu soal yang berhubungan dengan viskositas kinematis, yang mana rumus viskositas kinematis itu yaitu viskositas absolut dibagi dengan densitas satuan. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, bunyi soalnya yaitu begini. Dengan viskometer Oswald didapatkan viskositas aseton 0,313 cp pada 25 derajat Celcius. Kerapatan aseton pada 25 derajat Celcius yaitu 0,788 gram per cm pangkat 3. Berapakah viskositas kinematis aseton? Seperti yang kita sudah bahas tadi, rumus viskositas kinematis dinyatakan dengan rumus viskositas absolut dibagi dengan densitas. Maka pada soal kan diketahui bahwa viskositas absolutnya yaitu 0,313 cp atau setara dengan 0,00313 ns per m pangkat 2, dan densitasnya diketahui pada soal itu 0,788 gram per cm pangkat 3, yaitu setara dengan 388 kg per meter pangkat 3. Maka ketika ditanya viskositas kinematisnya, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus dan didapatkanlah hasil 2,46644 meter kuadrat per second. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.